Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, udah uni kita lanjutkan ya pelajaran hari ini. Tadi juga mungkin saya jelaskan tentang IPS. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan dengan pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelum itu, mari kita buka pembelajaran kita dengan kamus basmalah dan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Insyaallah dalam keadaan baik. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Teman-teman, alhamdulillah Allah telah berikan kita kesempatan untuk bisa kembali hidup gitu ya. Karena kalau seandainya saja tadi pagi Allah membangunkan kita contohnya, bisa nggak terbayang sama kita? Ya, kenapa? Karena tidak semua orang yang kembali Allah izinkan untuk bangun dari tidurnya, tidak semua orang yang Allah izinkan untuk gampang dia melaksanakan sholat subuhnya, ya, karena dia kalah godaan oleh syaitan. Nah, maka teman-teman, setiap hari yang Allah izinkan kita untuk kembali hidup, ya, sebenarnya tujuannya adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Nah, belajar itu ibadah nggak Ustaz? Belajar itu ibadah. Allah itu mencintai bagi hamba-hambanya, ya, yang mencintai ilmu. Ya, mereka belajar, ya, belajar ilmu agama, ya, mereka juga belajar dunia ini untuk apa? Agar mereka bisa menjalani dunia ini dengan ilmu. Ya, mereka tahu seperti apa sikap mereka terhadap alam, ya, seperti apa sikap mereka terhadap sesama manusia. Itu gunanya belajar. Nah, ya teman-teman, itu dia. Maka juga kita perhatikan ya ibadah-ibadah harian kita. Oke, teman-teman ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan materi tentang PKN, kewarganegaraan. Di bagian 2 ya, bagian 2 sekarang. Pancasila. Oke, Pancasila ini udah belajar dari dulu deh kita ya, dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sekarang kelas 6 sampai nanti kita besar juga kita melalui Pancasila ini. Ya, kan kita terus itu nanti di 17 Agustus pas upacara bendera itu hari kemerdekaan kita masih juga nanti belajar menyampaikan Pancasila sampai sini juga. Kenapa Ustaz? Karena itu bentuknya kita mencintai negara kita. Kita mencintai negara kita. Nah, bentuknya adalah kita senantiasa juga berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Jadi sebenarnya bukan menghafal Pancasilanya. Ya, yang paling penting itu adalah bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, ya. Mengamalkan itu namanya apa? Ya kita lakukan loh, ya. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hafal sudah yakin atau sudah hafal semua, ya. Maka sekarang kita akan coba bahas sedikit saja Ustaz sekilas untuk PKN ini, ya, panjang lebar. Kenapa? Karena sudah belajar terus, ya. Namun titik yang mau Ustaz sampaikan hari ini, ya, adalah tentang bentuknya apa, gitu ya. Saya kan tuh juga udah tahu, ya. Ini Ustaz ingat-ingatkan, ya, ini kan pelajaran kita. Bentuk penerapannya apa? Bentuk penerapan Pancasila itu apa? Ya, itu mereka di modul antum B2 itu di halaman 77, ya, teman-teman, udah nih. Nah, ya. Ini bisa antum lihat di sini. Nah, di sini juga antum lihat bisa, ya, boleh ya. Jadi intinya bentuk penerapan Pancasila itu apa? Perilaku, ya. Perilaku antum itu, perilaku kita, ya, sebagai warga negara. Sikap kita, keseharian kita mengamalkan Pancasila. Pancasila ini kenapa? Karena Pancasila ini merupakan dulu dibentuk, digagas, dirumuskan, dirapatkan, diskusikan oleh ulama-ulama kita yang ada di Indonesia sebelum kemerdekaan itu.
Ada 5 Pancasila, ya. Antum udah tahu semua. Ya. Yang pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang disampaikan Dr. Syarani, diingatkan oleh ayah bunda juga, diingatkan oleh Ustazah kepada antum. Ya, bagaimana kita memperhatikan perilaku ibadah kita, ya. Perilaku keyakinan kita kepada Allah, ya. Ya, perilaku kita dalam berteman dengan orang yang tidak seagama dengan kita, ya. Ada toleransi kita di sana, jadi kita tidak perlu menghina-hina orang. Oh dia tidak Islam, dia apa? Tidak perlu, ya. Ya, ini yang diajarkan kita oleh Rasulullah. Kita berteman tetap berteman biasa. Kenapa? Karena kita sama-sama warga negara. Dan juga mudah-mudahan dengan kita memberikan teladan yang baik, juga orang-orang yang di luar Islam sekarang bisa nanti mereka dapat hidayah. Mereka juga masuk Islam banyak. Jadi ya, perhatikan perilaku kita dengan sesama, ya. Tidak ada hinaan di sana, ada celaan di sana. Kata-kata kita, ini perilaku Pancasila, ya. Pancasila ini dilahirkan dari, dan juga ada nanti hubungannya banyak dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua apa? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada, mirip juga. Kemanusiaan adil dan beradab, diri kita adil. Sikap adil kita itu gimana? Di keluarga dengan adik kita adil nggak? Kita mainan tuh kalau adik kita lagi mainan atau kita beli sesuatu, atau kita lagi sama teman menyelesaikan masalah teman, adil lah kita menyelesaikan. Dan juga tidak cukup dengan adil saja, ada adabnya, beradab, ada caranya, ada sopan santunnya, kata-katanya apa yang kita pakai, ya. Nada bicara kita gimana? Kita keras pula bicara, antum ini salah apa? Seperti itu, contohnya kan? Atau gini loh antum, ini. Nah, ada caranya. Adil, tapi juga ada adab-adabnya. Nah, seperti itu kalau nantinya kemanusiaan yang ada. Ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan, maka kita harus tetap bersatu. Nah, kenapa? Kalau seandainya nanti Pancasila pertama kita sudah kita terapkan dengan baik, ya. Yang kedua kita sudah baik juga, maka nanti akan nyambung juga dia. Orang akan mudah bersatu. Kalau dari perkara, antum tolong bantu teman antum dari masalah, antum damaikan mereka akan bersatu, berteman lagi. Ya, itu maknanya dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, ya. Sehingga nanti yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin, ya. Misal baca sendiri. Tapi misalnya dalam bermusyawarah. Nah, kerakyatan yang dipimpin, jadi kita ini hidup, ya. Kerakyatan itu maksudnya kemasyarakatan. Kita ini hidup dalam musyawarah yang dipimpin oleh musyawarah. Musyawarah itu apa? Kita diskusi, kita berbicara baik-baik. Kita mau melakukan sesuatu, kita bermusyawarah bersama-sama. Kita mau menyelesaikan masalah, kita bermusyawarah, berbicara baik-baik bersama-sama. Dipimpin ke masyarakat kita, hidup sosial kita oleh musyawarah, ya, oleh diskusi, kata-kata yang baik, himbauan-himbauan yang baik. Nah, seperti itu. Dan juga yang terakhir, yang kelima apa? Keadilan sosial. Nah, kalau seandainya sudah dalam keluarga kita sudah menerapkan Pancasila, antum sudah menerapkan Pancasila, adil dengan teman, maka secara lebih luas di negara kita, di dunia ini, orang akan adil secara sosial, orang akan bahagia bersama teman-teman, ya. Seperti itu tujuannya. Maka ini juga yang diarahkan oleh Rasulullah, teman-teman, ya. PKN ini kehidupan kita dalam bernegara, kehidupan kita dalam bermasyarakat, semuanya ada panduannya dalam agama kita. Nah, itu dia, ya. Kalau bentuk perilakunya kayak tadi yang saya jelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan diskusi, boleh nanti dijawab Ustaz atau Ustaz Riza. Oke. Nah, yang lain ini ya udah, ini list aja, ya.
di modul antum nih ya ini seperti yang saya sampaikan tapi lebih detail, antum bisa baca aja. Nanti antum juga bisa kerjakan latihan antum ini, jodohkan ini sila 1 ini kira-kira yang mana yang lebih cocok ya? Apakah dia dengan menggunakan HP di dalam pemilu? Antum silang-silang aja yang cocok ya, sesuaikan dengan silanya. Nah paling ini aja nanti dia berlatih terakhir ya. Antum silakan kerjakan ini gampang kok ya, saya yakin antum bisa. Tinggal kasih tanda silang dan checklist, nanti perilaku sesuai dengan Pancasila. Ada orang memberikan pengemis, ada dia yang menjahili temannya, ada bergontolan bersama-sama. Mana yang gambarnya sesuai dengan penerapan Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, mana yang enggak? Kita bisa lihat insyaallah ya. Checklist aja kan. Nyenguk teman segala macam. Ini juga ya. Nanti silakan berdiskusi dengan teman atau keluarga di rumah. Oke? Cerminkan sila ya. Itu saja dari Ustaz. Alhamdulillah teman-teman tetap semangat ya. Ibadahnya jangan lupa, sholat duhanya ya. Ini bentuk kita mengamalkan perintah Allah dan Rasulullah, dan juga sekaligus kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang baik, dan juga kita menjadi panutan kita Rasulullah, dan juga kita menjadi warga negara yang baik. Itu saja dari Ustaz. Syukran teman-teman ya, bersemangat, kita tetap dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum teman-teman.